على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم من تذكر جيران بذي سلم وزد دمعا جرى من مبلة بدم وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمهبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من نظم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما لعينيك إن قلت ففاهمتا وما لقلبك إن قلت استفيق يهمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لولا الهوى لم تلق دمعا على طلل ولا لقيت لذكر البان والعالم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المكرمين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالعلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالعلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المكرمين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. Biasa kita baca satu. Tadi saya buka-buka bukunya Habib Hasan bin Habib Imam Hasan bin Abdul Asyadri. Akhirnya beliau tulis bahwa doa ini memang doa Habib Hasan Musa Al-Bahar dibaca untuk thalibul ilm 3 kali sebelum dan 3 kali sesudahnya. Jadi bukan 1 kali, 3 kali sebelum, 3 kali sesudah. Kita ada juga doanya. Tapi nggak apa-apa kalau kita baca begitu, nggak apa kan? Ya. Siap ya? Siap. Baik.
Malam ini kita akan membaca kitab Safinatul Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال مولانا الشيخ المعلم رحمه الله تعالى ونفع به وبعلومه في الدارين امين. وهو الشيخ ثالث سمير الحضرمي في كتاب سفينة النجاة الذي شرحه الحبيب احمد بن عمر الشاطري الى ان قال فصل شروط جمع التأخير اثنان. 2 minggu yang lalu kita telah membaca tentang syarat-syarat jamak takdim. Apa itu jamak takdim? Jamak tarik. Salat kedua diambil di waktu salat yang pertama, yaitu asar disolatkan di waktu zuhur, kemudian maghrib disolatkan di waktu isya. Itu jamak tarik atau jamak takdim. Bisa qasar, bisa juga tidak qasar. Nah, sekarang sebaliknya. Salat yang pertama diulur disolatkan di waktu yang kedua. Dalam hal ini zuhur disolatkan di waktu asar, maghrib disolatkan di waktu isya, subuh disolatkan di waktu zuhur. Enggak ada. Ya. Jadi hanya 2 itu. Zuhur ke asar, maghrib ke isya. Masing-masing punya syarat. Ini agama, ya. Baik. Beliau katakan ada 2 nih. Mana yang 2 itu? Gala al-ma'na anna syurut allati tushtaratu li jawazi jam' at-ta'khir di safar al-qasri lil musafir wa huwa an yusalla adh-dhuhr fi waqt al-'asri wal maghriba fi waqt al-'isha ithnani. Amma at-ta'khir bil batal fala yajuzu bihal. Ya. Jadi maksudnya syarat jamak takhir 2 itu adalah bahwa syarat-syarat yang disyaratkan agar dibolehkan kita jamak takhir itu dengan catatan bepergian safar qasar, bukan Jakarta Bogor, safar qasar. Ada yang bilang 80, ada yang bilang 85, ada yang bilang 92. Yang enak benar udah jelas enaknya 92, ya. Baru kita boleh takdim takhir, ya, di tempat tersebut. Jangan sembarangan. Sebentar takdim, sebentar takbir, ya nggak bisa. Bahkan takbir lebih sulit daripada takdim, ya. Kemudian maksudnya apa? Menyolat sholat zuhur di waktu asar atau sholat maghrib di waktu isya. Itu nama jamak takhir atau jamak ulur. Adapun jamak takhir dengan urusan dengan sabab hujan sama sekali tidak diperkenankan. Sebagaimana dibolehkannya jamak takdim dengan adanya hujan. Itu pun dulu, kalau sekarang nggak perlu, nggak boleh. Karena dibolehkannya jamak takdim dengan uzur hujan itu dikhususkan untuk orang-orang yang selalu sholat jamaah di tempat jamaah masjid, ya, atau tempat jamaah, baik musola jauh dari rumahnya, dan kalau dia jalan sampai basah baju yang bawahnya, baru dia boleh jamak takdim. Nah, tapi itu kan ada catatan tertentu, nanti sudah kita baca. Nah, sekarang kayaknya enggak, ya, sebab jauh ada mobil, nggak punya mobil ada bajai, nggak punya bajai ada busway, ada kereta api, masya Allah luar biasa. Apalagi habaib pakai ilmu apa? Ilmu Aladin itu, Pak. Jalan, ya. Udah nggak perlu lagi dengan hujan, ya. Sakit, nah, ya. Kalau yang biasa nggak usah, ya. Baik. Nah sekarang yang terakhir. Ingat, dilaksanakan hanya dalam keadaan kita musafir. Jangan sembarangan main jamak-jamak, ya. Gala yang pertama, niyatut ta'khiri wa qad baqiya min waqtil ula ma yasam. Yang pertama niatnya adalah di waktu sholat yang pertama, yang ketika dia niat itu, kalau dia sholat masih bisa semuanya. Jadi begini, zuhur jam 1, asar jam 3. Kita akan mengakhirkan zuhur ke asar. Harus berniat di sholat yang pertama, kalau nggak jadi kodok dan berdosa.
Kalau kita tidak niat, kemudian kita takdirkan, yang kedua itu bukan muakhir, tapi gobong. Dan kita berdosa. Kenapa tidak ada niat? Jadi harus berniat. Nah, ketika kita berniat itu harus masih ada stand waktu ke jam 3. Asalnya jam 3. Allahumma, yang paling bagus, dohor, langsung kita niat. Selamat sudah. Nggak bisa jam 1. Bisa jam 12. Nggak bisa jam 12. Jam 1, jam 2. Setengah 3. Masih ada waktu berapa? Setengah jam. Bisa kita niat. Sampai kurang lebih 10 menit lagi, itu lampu kuning. Sebab ente niat di situ harus masih ada waktu. Seandainya sholat kita assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Allahu akbar, masih di sholat bawah. Jelas kan? Jadi kita niat itu harus di waktu sholat zuhur. Kalau niatnya sudah waktu asar, nggak bisa. Walaupun di sini ada sebagai ulama mengatakan lebih sedikit lain itu. Yang penting di waktu sholat zuhur. Jadi yang paling enak gimana? Begitu masuk waktu kita niat. Kok repot amat? Kalau kita mau jamak takhir, begitu misalnya kita takhirkan zuhur ke atas, adzan maghrib, adzan zuhur, takhir niat. Mau takhirkan maghrib ke isya, adzan maghrib selesai, kita niat selamat. Ketimbang kita ulur-ulur, ujungnya barangkali sampai ke isya atau sampai ke asar, jadi berdosa kita. Tidak ada jamak takdir, tapi itu adalah gobok. Jelas hadirin? Jadi syarat yang pertama, niat jamak takdir di waktu sholat yang pertama dan masih ada waktu. Ya. Baik. Kita lihat satu syarah. Jadi yang pertama daripada syarat jawaz takdir, niatnya dan waktu masih ada daripada zuhur sampai ke asar atau maghrib sampai ke isya, yang dia bisa sholat sempurna 4 rakaat. Maghribnya 3 rakaat baru isya. Di situ dia boleh berniat. Artinya harus di waktu sholat yang pertama dan ada waktunya untuk sholat. Ya. Seandainya begini. Maghrib, asar jam 3. Saya niat jam 3 kurang setengah menit. Boleh nggak? Nggak bisa. Kenapa? Ini nggak bisa sholat 5 menit. Jelas? Ya, berapa sholat kita barangkali? 3 menit? Ya paling tidak terakhirnya ya 4 menit atau 5 menit lah sebelum asar. Atau 4 menit atau 5 menit sebelum isya kita berniat. Tapi yang afdal, yang baik, yang buat selamat, begitu masuk zuhur kita niat akhir asar, begitu masuk maghrib kita niat akhir isya. Jelas hadirin? Itu yang bagus. Baik. Wahada ma'atamatu al-imam Ramli. Kama Ibnu Hajar al-iktifa bin niyatihi qabla khuruji waqtil ula walau bi qadri rak'ah. Ya. Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan enggak perlu 5 menit. Yang penting 1 rakaat aja masih ada sisa. Pokoknya belum masuk maghrib kita niat masuk di situ. Ini enaknya. Ya. Nah. Jadi sebelum masuk asar, sebelum masuk isya, berapa menit atau berapa detik, yang penting belum masuk waktunya kita niat, dapat kita niat jamak takdir. Itu ada 2. Ya, ada 2 pendapatnya. Nah, dua-duanya ulama besar. Nah, tapi yang lebih selamatnya mana? Yang tadi aja yang pertama itu. Ya, nah, jadi kita niat masih ada waktu untuk asar. Jadi kita hati-hati. Kalau gitu kita tenang-tenang aja, penting sebentar, penting belum asar niat. Akhirnya ujungnya ke asar, ujungnya ke isya. Mendingan kita sebelum. Dan seperti yang saya katakan tadi, yang baik adalah waktu adzannya saja. Ya. Nah itu niat jamak takhir yang pertama. Ya. Syarat jamak takhir maaf yang pertama. Yang kedua kan harus dalam perjalanan. Nah, perjalanannya di mana nih? Sampai kapan perjalanannya? Kan kita begini, misal kita di Sukabumi, dari Bandung, safar kasar, ya kan? Atau di satu tempat nggak usah ada namanya, bakal sampai ke Jakarta, ya.
Tapi kita sudah masuk sholat yang kedua. Ayat misalnya, nanti saya jelaskan setelah saya baca dulu dah, ya. Kalau wadawamul udhri ila tamamil tsaniyah. Al-ma'na anna tsani min syurut jawaz jam' at-ta'khir dawam safar ila tamamis shalah at-tsaniyah wa hiya al-'asr aw al-isya. Fa in lam yadum ilaihi bi an aqama fi athnaiha shalat al-ula wa hiya dhuhr aw al-maghrib. Catatan perjalanannya kalau dia jamak takhir sampai sholat akhir tuh kan kita takhirkan, ya. Waktu kita sholat, kalau takhir zuhur ke asar, berarti sholat yang terakhirnya apa? Asar. Kalau umpamanya kita sholat maghrib ke isya, sholat yang terakhirnya adalah isya. Tidak boleh kita waktu sholat isya, waktu sholat asar, kita sudah sampai di tempat kita. Sudah nggak boleh. Jadi selesai sholat itu Anda masih berada di tempat perjalanan. Jelas nih? Jadi nggak boleh misalnya sampai jalan. Anda harus perhitungkan nih. Anak sudah jalan takhir, sudah jalan kereta api. Ya, sholat zuhur, al-zuhur, al-muakhir dan asar. Nah, zuhur. Begitu asar, Allahu Akbar. At-tahiyyatul mubarakatuh. Saudara-saudara, Anda sudah sampai di mana? Jakarta. Jakarta. Belum selesai sholatnya? Nggak bisa. Ya, berarti yang tadi nggak benar kita punya jamak takhir. Harus sampai sholat yang kedua kita laksanakan masih berada di dalam perjalanan. Harus kita melaksanakan sholat yang kedua, salam, kita masih berada di perjalanan. Itu adalah syarat yang kedua jamak takhir. Jaraknya berapa dulu? Jaraknya sama. Tadi 92 atau 80 kilo tergantung. Setelah perjalanan mau sampai. Setelah perjalanan mau sampai, di sini nggak disebutin, ya kan? Yang penting ente salam masih dihitung di luar perjalanan. Jakarta mana batasnya? Bekasi. Kalau dari barat, dari sebelah sana Tangerang, dari sebelah sana Cibubur, dari sebelah sana yang dekat tapi enak Tanjung Priok. Sebelum nempel ke Tanjung Priok, itu kan susah kan? Ya kan? Bagaimana kalau memang terjadi seperti itu? Kita takhir, malah kadang-kadang sholatnya sudah sampai di Jakarta. Ya ada gol dari ulama, tapi itu disebut maksiat. Ya salah, tapi ada gol dari ulama, ya Habib. Kalau tidak salah Habib Zain ada membicarakan soal itu, ya. Cuma yang terbaik kita salam dari sholat yang kedua masih di perjalanan, itu yang benar. Kalau enggak, jadi nanti zuhurnya menjadi apa? Karena salah syaratnya. Jelas hadirin? Paham? Ada yang paham, ada yang belum paham. Silakan kalau yang belum jelas. Dikatakan kodok berarti diulangin nggak? Enggak godok enggak. Berarti godok dia ada dosa nanti kalau nggak ada sabab yang benar. Kan maksudnya Kan sholat itu udhurnya hanya dua. Apa? An-naumu wan nisyan. Yang tidur dan lupanya itu sudah kita lewati belum? Diakibatkan oleh sesuatu yang baik, yang dianggap baik oleh agama. Jangan lupa karena catur, lupa karena kerambol, ya kan? Lupa karena nonton bola, nonton TV, nggak dimaafkan, ya kan? Tapi kalau misalnya karena lupa benar, ya goblok nggak masalah. Kita boleh suatu waktu itu juga, boleh kapan saja diterapi dan tidak berdosa. Tapi kalau mansanya dosa, karena catur kita lupa sholat, harus begitu ingat sholat dan berdosa, harus tobat kepada Allah SWT. Gitu aja masalah. ya masalah akhir jumlah rakaatnya kalau kodok kan jadi tadi kan ini kasar. Kalau sudah sampai nggak boleh dua lagi sudah. Ya, kalau sudah sampai ya 4 sholatnya. Ya. Kalau sudah sampai sudah 4. Kalau sudah sampai sholatnya, tapi kalau memang dari perjalanan memang 2, ya itu ada dosanya. Ya, karena dianggap bohong. Ya. Kalau gini Ustaz, tiba-tiba kita sudah niat azan, kita niat akan jamak takhir. Ya. Atau kita berubah niat. Kita mau jamak takdim. Lebih bagus.
lebih bagus jamaah takdim, dua-duanya izin Rasul. Tapi mana kan disuruh pilih lebih mudah urusannya dengan jamaah takdim ketimbang jamaah takdim. Jadi boleh kita buka. Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Kalau kita Ya. sudah niat begitu, Ustaz, contoh kita meninggal, Ustaz, sudah masuk. Oh, itu urusannya dengan Allah SWT. Ya, kalau dia belum sholat, belum meninggal, itu urusannya dengan Allah SWT. Kalau mau fidyah beda, apa-apa. Ya, tapi tidak ada godok. Godok as-sholat tidak digodok. Seperti orang yang haid, umil nabi godok is-shom, nabi godok is-sholat. Yang puasa juga gitu. Misalnya dia meninggal, sababnya taat, bukan maksiat, tidak pakai godok. Kalau dia nggak hidup lagi, 1 Ramadan misalnya dia sakit, 2, 3, 4, sampai meninggal, kelas, nggak perlu dikuasakan lagi, kata ulama, karena maksudnya baik. Tapi kalau misalnya dia nggak perlu apa-apa itu, ya. Tapi kalau karena maksiat nih dia meninggal karena maksiat, tidak puasa, nah itu yang harus kita dibayar puasanya atau dia bayar fidyah. Tapi yang paling utama suruh dibayar puasanya, yang keluarganya memberi uang pada orang atau anak istrinya melakukan untuk orang itu kan. Jadi kalau misalnya meninggal, kalau banyak umur ya beda, nggak apa-apa. Ya, kalau bukan urusan dia kalau meninggal gimana? Dan dia udah niat Ustaz. Dan dia sudah ada niat lain. Ya, ketika dia misalnya satu orang nawaitu ta'khirul maghrib ila isya, sebelum isya dia meninggal, Allah sudah beritahu. Sholat. Bukankah orang-orang yang pergi haji kalau belum haji meninggal, nanti dibangkitkan oleh Allah, dia seperti haji. Orang-orang ribut, dia labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ya bukan tidak mungkin begitu dia bangun usolli fardhu maghrib al-muakhkhar ila isya, dia lupa atau itu sudah di akhirat. Ada itu. Tapi itu sudah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Khatimah. Ini penyempurna ya. اختار الإمام النووي وغيره لجواز الجمع بالمرض تقديما بشروط جمع التقديم وتأخيرا بشروط جمع التأخير. Kata Imam Nawawi boleh orang jamak takdim takhir karena sakit dengan syaratnya tadi ya. Jamak takdim 4 syaratnya, jamak takhir 2 syaratnya. Ya, silakan. Boleh. Ya. Tapi kalau misalnya sakit ya nggak ada syarat hujan, nggak ada syarat bepergian, ya ditarik tuh syarat bepergiannya. Baik, boleh dia melakukan jamak takdim, jamak takhir. Tapi sakitnya yang umpamanya seolah-olah dia itu nggak bisa berdiri. Ya di sini dijelaskan, wa huwa madhhab Imam Ahmad wa dhabatul marad bima yashukku ma'ahu fi'lu kulli fardin fi waqtihi masyaqqatan tubihu julus fil fard. Sehingga karena dia sakit berdiri pun tidak mampu. Jadi sakit berat. Ya, kalau nggak sakit berat jangan pakai takdim. Jangan bikin alasan tuh sakit. Sakit apa ini? Gatal, Beb. Wallah gatal. Kenapa? Jadi saya takhir. Kenapa sebab saya banyak garu-garu nggak benar sholat saya? Entenya nggak benar, bukan gatalnya nggak benar itu. Ya, nggak perlu. Kalau memang sakitnya betul-betul sehingga dia tidak bisa bangun, ya payah betul, demam yang luar biasa. Ya, dia takhir. Muskilah. Tadi kita punya salah kok. Jarang itu yang begitu ya. Kecuali sakit yang luar biasa baru. Bayangkan mereka sholat di waktu. Jamak bukan kasar saya. Lebih baik? Jamak. Oh jamak kasar nggak boleh. Kalau kasar nggak boleh sama sekali. Ya. Kecuali memang dia dalam perjalanan itu pun kan terbatas nanti 4 hari 4 malam. Tidak terus. Ya. Tidak terus. Mentang-mentang safarnya sebulan misalnya di Cikampek. Terus jamak takdim gosok nggak bisa sudah. Ya. Kalau Anda udah berniat tinggal di situ, yang habis nggak ada jamak, nggak ada gasol, nggak ada apa-apa. Seperti orang itu. Anda berangkat kemana? Cirebon. Tapi mau tinggal di Cirebon, langsung orang Cirebon. La takdim, wala takhir, wala gasol, wala masuk. Karena dia orang situ. Sekalipun itu suara. Kalau niat tinggal, sudah habis itu semua. Ya, habis semua itu. Nah, ada lagi. Itu orang situ. Ya. Walhasil ini izin dari Allah, gunakan dengan sebaiknya. Jangan dikorupsi oleh kita. Ya, jangan dikorupsi. Dengan sebaiknya. Sesuai dengan syaratnya. Ya, dengan baik. Ya, diskus kalau ente tanya hati nggak pernah bohong. Ya, kira-kira apa tuh nih di sini? Jamak takdim nih, masuk nggak? Biasanya hati ngasih tahu tuh, ya baik, bismillah. Ya, atau kita lihat ulama yang benar, ya yang bukan mengentengkan. Kan sekarang ada orang yang mengentengkan, semuanya mau jamak saja. Ya,
Kadang-kadang jamaknya kelewatan soalnya. Jamaknya apa? Bohor, asar, maghrib, isya, subuh sekaligus sudah. Ada tuh yang begitu ya. Namanya anak kumpul, nggak tahu tuh apa takdir, nggak jamak apa itu namanya, ya jamak berutukan, ya nggak bisa, nggak ada jamaknya, ya jangan, nggak benar haram, nggak boleh, ya. Sengaja saja kita takdir nggak boleh kok, ya. Nah, kalau kita keluar kota, ya, kita misalnya 7 hari ya, itu Ah. sudah bisa dijamak apa gimana? tidak boleh kalau misalnya niat ente sudah 7 hari. Sudah ini enggak kecuali hari waktu datangnya saja. Waktu pertama datang sebelum sampai ke situ itu. Tapi kalau sudah sampai sudah jadi orang mana ente kalau 7 harinya. Lebih baik jangan dibatasi. Dapat 4 hari 4 malam. Jangan dibatasi. Itu musafir 4 hari 4 malam. Ada riwayat kalau memang menunggu kapal jalan ini itu sampai 15 hari, 18 hari, ya lah. Cuma kita jangan mengambil begitu. Lebih baik selamat 4 hari sudah. 4 hari 4 malam. Yang ngerti ilmunya nanti lebih terserah. Anak nggak ngerti ilmunya. Yang anak ngerti ilmunya 4 hari 4 malam. Ya kan? Nah, tapi kalau ente sudah mau kemana ente? Surabaya. Mau tinggal di Surabaya 10 hari. Tuh udah orang sana ente. Kecuali dalam perjalanannya tuh, silakan. Ya, dalam perjalanan begitu lewat Bekasi, boleh. Ya, Bogor, asar, Bogor, Bogor, Naam. Bisa sampai Surabaya aja. Sudah orang sana. Udah nggak ada lagi karena niatnya sudah lebih dari 4 hari 4 malam selain waktu masuk dan selain waktu masuk keluar. 4 hari 4 malam itu bersih. 4 hari 4 malam tinggal 4 kali 24 jam. Ya, dihitung dari mulai maghribnya tuh. Ya, yang nanti datang pertama misalnya siang nggak dihitung, maghribnya dihitung mulai 1. Ya, 4 hari 4 malam pas benar 4 kali 24 jam. Ente kalau sudah lebih dari itu niatnya, ente sudah nggak boleh lagi itu orang situ. Ya, jadi nggak begitu aja mau jamaah, mau gosor, nggak begitu aja. Ada catatannya, ya mesti ada ilmunya, mesti nanya, ya. Gitu. Kalau kita bersertifikat sertifikatnya misalnya tanggal 1 kita beli pulang tanggal 3, nah itu hitungannya gimana? Nggak apa-apa 3 hari kan. Pesan, yang penting ini ada tinggal di sana, yang penting tinggal di sana ya. Niatnya berapa hari? Kalau beli tiketnya sebelum 6 bulan, mau kemana? Ke Amerika, jauh, ya, ke Amerika nih, California. Mau tinggal di sana, Senin, Selasa, Rabu, mati sih, tahu, masih ada beli 3 hari kan. Tapi kalau dia tidak lihat, anak mana nih, Manado, mau tinggal berapa hari? 18 hari, nggak ada bocor sudah. Orang sana itu sudah 18 harinya nih, kecuali dalam perjalanan. Maksudnya lagi niatnya itu Nggak usah diniatin udah, mau niat boleh, nggak apa-apa. Yang penting ente niat mau tinggal di sana, tapi kan tidak tinggal permanen kan? Nah, itu yang menjadi masalah kalau mau permanen. Kalau mau permanen, nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau ente nggak ngomong, kita cepat hari malam. Jadi ente mendingan jangan ngomong, ya kan? Nah, masuk 1 hari biasa, 2 hari biasa, 3 hari biasa, 4 hari, ke 5 hari ya udah biasa. 5 hari sudah nggak boleh gosor kalau jamak. Ente berarti lebih dari itu. Cuman kan yang nggak bisa bohong siapa? Iya, Hat. Tahu Hat? Itu nggak bisa bohong tuh. Ya, Hati nggak bisa bohong. Ya misalnya kita mau main-main, nggak ini kan? Masuk 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari kan? Kelimanya sudah nggak bisa kan? Kelimanya sudah kecuali tadi. Ya ada gol. Kalau umpamanya ente menunggu sesuatu nggak kapal nggak jadi lagi. Ya, orangnya nggak ketemu lagi. Nah, ada hal ya nih yang memang begitu. Itu ada yang mengatakan boleh sampai 18 hari, ada yang mengatakan begitu. Anak nggak tahu ilmunya. Jadi anak yang 4 hari aja dah. Ya, nah, nanti kalau yang 18 hari, kita tanyakan ke Habib Shogi sini. Ya, ya. Baik. Jadi kalau begitu Beb, 4 hari. Untuk menghindari hal tersebut, lebih baik kita masuk, nggak usah pakai niat udah diam. Berarti yang dapat berapa? 4 hari 4 malam. Atau boleh niat mau 2 hari, mau 3 hari, ya, mau 4 hari tapi tidak pas, sorenya anak pulang, ya, tetap boleh dosa. Ya, boleh dosa. Kalau setelah 4 hari, terus kita keluar kota yang di tempat lain lagi, terus balik lagi itu hukumnya satu juga.
Kalau umpamanya anak ke Surabaya sudah 4 hari. Anak ke Malang lah. Ya, anak ke Malang. Ya. Gol yang muktamad, perginya dari tempat itu harus lebih 80 km. Baru ente jadi baru lagi. Ya. Gol yang muktamad harus ente lebihnya lebih dari 92 yang 92 atau 80 lebih dari itu. Baru ente kembali. Sebagian mengatakan asal keluar, balik lagi ente baru, ya kan? Ntar yang minterin keluar kecamatan ini, set balik lagi, anda udah baru, udah sabar, ya, ya. Yang kuat itu begitu, keluarnya oke, ente seolah-olah sudah itu tempat ente, jadi gosok lagi, 92 kilo lagi keluarnya, nah baru ente di sana baru kembali ke Surabaya juga baru lagi. Jadi kalau mau lagi, keluarnya mana? 92 km, balik lagi, ini baru. Bukan ente tahu nih, Surabaya ke selatan, jaraknya adalah sepanjang, dekat sepanjang tuh, berapa kilo? Ya, sebelah sini, Sidoarjo atau sebelah sini, apa, nggak paham mana tuh, ya? Misalnya, apa? Gresik, Andalan, ya? Gitu. Kita ambil yang begitu, jangan ngambil yang mudah. Kalau yang begini-begini ini ngambil yang susah jadi selamat, saudara-saudara. Jangan ngambil yang mudah, ngambil yang susah. Gitu. Ya, jangan ngambil yang. Apalagi nanti yang diajak ngomong yang sahibul mudah. Waduh, ini Katolik. Allah Subhanahu Rahman Rahim ini anak lagi sibuk, ini masih sekarang baik sehari nggak apa-apa lah. Itu ujungnya tidak begitu tuh. Ujungnya tidak begitu. Kalau takdim tak pakai urusan nih, nggak pakai aturan. Ujungnya nanti Allah SWT Rahman, Masya Allah, baik Fatihah di dua, ya Allah itu Rahman Rahim ini ada kamu sebaik ya Allah. Sehari aja ya Allah. Bisa begitu. Ya kan, kalau pintar. Jadi kalau kita mau begitu. Nah, sebagian ulama ada yang ngomong lain, nggak tahu deh. Ada yang ngomongnya ini deh. Ya, kalau yang mau keluar, Beb. Keluar, seperti tadi keluarnya jauh, ya jauh lagi, masalah dasar lagi, balik lagi oke. Jadi baru lagi semuanya, ya. Baik, kalau sudah selesai, kita langsung ke pasal yang selanjutnya tentang qasar. Nah, tentang qasar, ya, lanjutkan tentang qasar. Jadi hadirin, kesimpulannya jamak takhir itu kita harus berniat di waktu sholat yang pertama, zuhur kalau dengan asar. Maghrib kalau dengan isya, ya kalau jamak takdim kan lain, ya kalau jamak takdim kawan. Yang baiknya ketika takbiratul ihram di sholat yang pertama. Dalam hal ini di takbiratul zuhur atau takbiratul maghrib, atau paling tidak dari mulai takbir sampai sebelum salam. Anda melihat takbir nih, Allahu Akbar, ya lupa nggak niat, kan nggak bisa kalau nggak niat. Nggak bisa jadi takbir, bisa sholat sendiri-sendiri. Terakhir, bil'alamina innaka hamidun. Oh, Anda belum niat, masukin ya. Nawaitu takdim al-isya ila al-maghrib. Nawaitu takdim al-asr ila al-dhuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak? Boleh. Ya, asal jangan diucapkan. Yang diucapkan. Niat itu tempatnya di hati. Terutama dalam sholat ini jangan diucapkan. Nah, sekarang lagi ngetop apa? Sujud syukur. Kalau kita sujud syukur, masukin bola, sujud syukur. Menang judi, sujud syukur. Dapat kawian yang kali, sujud syukur. Dia ada sujud syukur apa? Itu sujud bola namanya. Sujud syukur itu ada caranya. Harus tahu kiblat, ada niat, ada sujud, ada takbirah, ada salam, ada wudu. Ya, ada wudu lagi. Kayak sholat itu. Ya, enggak begitu aja main sujud. Dan sujud syukur itu kalau ada hujung nikmah yang besar. Kalau enggak kita tiap hari sujud, enggak ada waktu udah sujud. Kita kalau mau menyukuri Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tapi disunahkan sujud syukur itu apabila ada nikmat yang ujung luar biasa. Ya, misalnya lagi dia begini, datang nih,
Habib, seperti Habib lagi, ya Habib Ahmad, Allah anak Habib Bang, ini $30.000 buat ente. Anak sujud syukur, Bib. Anak sujud syukur, boleh. Kalau nggak pernah dikerjain, nggak apa-apa. Anak sujud syukur di depan ente sujudnya. $30.000 ente. Begitu. Kalau syaratnya rupiah, wah sujud syukur. Jangan. Nah ini nikmat Allah, nikmat harta, nikmat kuping. Nggak bisa kita hitung, ini nikmat semua. Ya harus sujud syukur dulu. Kata ulama harus terus-terusan dong kita sujud syukur. Bisa makan, sehat. Ini nikmat dari Allah. Harus sujud. Tidak. Tapi kalau ada misalnya, alhamdulillah, misalnya sembuh dari penyakit. Yang penyakit ini dioperasi, ente selamat. Sujud syukur. Pergi berangkat jauh. Di kapal terjadi turbulen. Apa? Kena goyangan kapal. Menurut perhitungan habis nih, ditarik dari peredaran, selamat ente. Anak dioperasi aturan mati, hidup, sujud syukur, ya kan? Kawin lagi, istri pertama nggak marah, sujud syukur. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Jangan takut ya, ini Ipa, anak suruh Habib kawin lagi, mana yang paling haram pertama? Ya, ini buat bikin seger aja saudara-saudara ya. Nah, baik. Ada kuliah, jadi sujud syukur itu nggak sembarangan. Jadi sekarang kalau sujud, waduh, itu namanya kayak sujud Paulus. Paulus kalau datang ke satu tempat gimana? Sujud. Dia, bikin tanahnya. Islam bukan begitu kepada Allah, bukan main-main. Allah zat yang suci, yang besar, yang agung, jangan main-main gitu. Kalau kiblatnya, ihram, ada salam, ada wudu, nggak sembarangan. Ya, nggak sembarangan. Baik. Yang dibaca sama, saja jawab itu kalau aku sama. Atau nggak baca juga apa-apa. Atau bisa nyanyi subhanallah, ini boleh. Ya, yang itu bisa. Ya, apa? Saking senangnya menggolkan satu bola itu, jadi dia sujud. Iya, tapi bukan waktunya bola ya, bagi sujudin oh, ya Allah. Tadi dua ada apa? Atas itu apalagi bola? Kata siar. Dia siar. Enggak siar, tapi salah. Anak siar sholat, nggak wudu dulu. Yang penting kelihatan sholat, boleh nggak? Nggak boleh menuju wudu sholat. Jadi masuk waktu. Syiar juga nggak boleh bertentangan dengan agama. Baik syiar tapi jangan yang bertentangan dengan agama. Syiar laki perempuan jadi satu, semua syiar nih. Itu masya Allah dakwah, ya kan? Dakwah syiar, bagus. Andi atim syair Allah, baiknya minta gol dulu. Tapi misalnya muludan perempuan sama laki-laki pegang-pegang, la ilaha illallah. Itu betul pegang-pegangan. Syiar ada, bukan syiar maksiat. Kurang ajar ada. Nggak boleh, ada batasannya. Jadi walaupun syiar ada sana, tidak boleh melanggar agama. Ini Islam. Enggak, jadi nggak bisa dipermainkan agama Islam ini. Ya, nggak bisa. Ya, nggak bisa itu. Harusnya jangan maksiat syiarnya. Benar, baru jadi syiar. Ya. Baik. Kita bikin maulid, gitu. Ya, syiar. Ya, itu. Mana yang benar? Jangan kita bikin syiar, tapi justru menghancurkan agama. Salah. Ya. Kayak kita berobat sama minum racun, lumayan Pak. Ya. Kita lanjutkan bismillahirrahmanirrahim. Qala faslun syurutul fasli sab'ah. Sebetulnya lebih nih. Syarat qasar ada 7. Ya. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Syekh Samir bin Salim Al-Hadrami, Syekh Habib Nurul. Ada lebih kata Habib Ahmad. Ya. Qala al-qasru an tusallal maktubatu ar-ruba'iyatu rak'atain. Ya. Qasar itu adalah melakukan salat yang jumlah rakaatnya 4 menjadi 2. Itu namanya qasar. Jadi tidak semua salat kan bisa diqasar. Yang jumlahnya 4 rakaat saja bisa diqasar. Mana? Zuhur. Kemudian asar. Kemudian isya. Subuh diqasar habis. Maghrib diqasar 1/2, nggak mungkin. Jadi yang hanya diqasar itu hanya sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Zuhur, isya,
kemudian asar. Nah itu boleh dibikin 2. Ya, tapi dengan catatan ya ada caranya, nggak langsung aja bikin 2, enggak. Ya ada caranya, ya ada syaratnya. Wal ma'na anna syurut allati tushtaratu li jawaz al-qasr al-musafir sab'atun. Jadi maksudnya syaratnya ada 7, ya. Wa bi ziyadatil arba' allati lam yadhkurha tasilu 11. Ya. Ada nggak disebut nih, padahal 11 beliau bilang. Ya. Nah, nggak disebut sama Sahibul Sabil dan Najah. Mana? Gala yang pertama yang nggak disebut, kita nggak disebut dulu nih. Ya, yang nggak disebut dulu. Ghuslu maudhi'in ma'lumin walau bil jihah kalhin. Ada tujuan buang air. Ada tujuan nih. Mau berangkat ke mana? India. Indianya mana nggak tahu itu kan. India kan luas. Bisa ke Karachi, bisa ke Hyderabad, bisa ke tempat yang Taj Mahal, ya kan? Jadi ingat muksid lagi rumah Taj Mahal. Ya, bisa ke Kerala, banyak kan? Paling tidak jihad. Kemana ente? Amerika. Terserah kemarin ini mana. Tapi yang paling bagus kemana? Ana mau ke India, ke Calcutta. Kawan deh. Wah bagus itu. Jadi nggak boleh. Mau kemana ente? Jawa Timur. Nggak jelas nih Jawa Timur dia. Ya, harus ada tujuan. Ada satu tempat provinsi yang disebutin. Surabaya. Ya, satu tempat. Jember. Jadi bepergiannya bukan nggak tahu tujuan. Mau kemana? Anak terserah kemana angin berlalu. Anak itu. Kenapa ini? Anak lagi jatuh cinta. Jatuh cinta itu nggak benjol nanti. Ya. Nggak ada. Harus tahu. Yang kabur makanya nggak boleh tuh. Yang kabur nggak tahu mau kemana. Mantap ke Cirebon. Sebelum dia punya tujuan nggak boleh. Jadi syarat pertama harus ada tempat yang dituju. Ingat tuh. Kalau di muka saya. Ya. Tempat yang dituju. Yang kedua, wa taharruz amma yunafi bi niyatil qasr fi dawami salatihi ka niyatil itmam wa syak fi niyatil qasr. Dan jangan lupa hati-hati ketika kita sembahyang qasar niatnya. Kalau niat qasar niat qasar, usolli fardhu dhuhri rakaatain. Qasran, kalau disebut nama rakaatain udah pasti. Usolli salat al-musafir pasti qasar. Usolli dhuhr salat al-musafir. Oke, yang paling enak usolli fardhu dhuhri qasran. Enggak usah rakaatain enggak apa-apa. Usolli fardhu asri qasran. Usolli fardhu isya qasran. Cukup. Harus tuh jangan syak. Allah usolli fardhu dhuhr qasran. Tadi di rumahnya. Enggak, tadi anak niat qasar enggak ya? Niat qasar enggak? Niat enggak. Enggak batal duluan, ngomong soalnya. Ya. Harus pas. Oh udah niat. Sudah. Jangan syak. Kalau syak katanya harus sembahyang 4. Kalau syak harus sembahyang 4. Harus yakin, ya. Hadis betul. Tempat tujuannya jelas. Niatnya jelas, yakin dia sudah niat waktu berarti haram itu. Kemudian yang ketiga yang disebut wa kaunu safar bi gharadin sahih kal hajj wat tijarah la tanazzu. Tujuan pepergian ente harus betul. Ya. Jangan misalnya untuk apa? Haji, ibadah nih. Apa lagi? Tijarah, oke. Nagih hutang, oke. Kemana? Lihat konser di Surabaya. Gosor, lihat konser. Nah, kemana deh? Ana mau ke ujung dulu. Mau ngapain? Lihat badak Cula 1 dan Tamasya. Gosor. Menurut Habib ini tidak boleh. La tanazzu. Kalau dia itu tamasya enggak boleh. Ya, enggak kosong itu kan ibadah dari Allah, kemudahan. Masa untuk tamasya. Ya. Waru'yatul bilad, mau lihat tempat. Apalagi tempat itu bukan bala. Mau kemana sih? Gunung Galunggung. Kenapa? Bekas meledak. Lebih 80 km. Ya, jangan ke tempat bala ini kalau pergi. Biasanya bala suka berulang nanti. Bala itu suka berulang. Kalau pergi jangan ke tempat bala, ke tempat yang zen. Kayak Mekah, Madinah, ke tempat bagus. Ya, tempat orang dapat fulus, dapat emas, ya. Ini mau lihat. Anda mau lihat tempat kebakaran. La ilaha illallah. Oh, tempat yang dulu ada dibunuh orang-orang Rohingya. Mau ngapain? Cari tempat yang bagus. Ya, jangan cari tempat-tempat yang balak, jangan.
Jadi gosor itu nggak boleh kita laksanakan hanya sekedar untuk tamasya atau lihat-lihat kampung. Nggak. Kalau wisata, Ya. Baik. Bisa dia wisata itu kan namanya tamasya. Bi. Kalau menurut Habib ini tanazzuh nggak boleh. Katanya mubah ya boleh. Ustaz. Baik. Bukan yang haram, untuk kerjaan yang mubah bukan haram. Nggak bisa. Anak yang dibilang nih Habib Ahmad bin Umar mengatakan itu nggak boleh dilaksanakan di dalam kitabnya ini, nggak boleh karena kita mau tamasya. Tapi kalau memangnya ente mau pergi dagang, kebetulan dagangnya itu ke Bali tempat tamasya, oh ya nggak apa-apa. Ente mau dagang ke Danau Toba sekalian tamasya, ya atau kan ini antar sini sampai ke sana itu tamasya sambil nggak masalah. Cuman sengaja tamasya terus gosor, itu yang nggak boleh. Sengaja tamasya kok. Tapi kalau di makanan ya. Misalnya ya Zuad nggak apa-apa, Bi. Nggak apa-apa. Boleh. Kalau jalan 90 km itu karena mau Zuad nggak apa-apa, Bi. Boleh. Ya. kosor. Mutasar boleh. Ibadah itu, ya. Ibadah. Kalau untuk ziarah atau kemana? Buat siap ibadah nggak apa-apa. Nagih hutang boleh. Ya, tapi kalau untuk maksiat, mau bunuh orang, ya kan, mau nonton konser, mau lihat biduan bulan, ya. Lain nanti ada urusan yang ada Asian Bisafar, ya. Itu memang ada nanti ujungnya, ya. Kalau harimnya di luar kota dia mau ini boleh. Gilir, iya, itu kan tergantung, kan orang disebut ahli satu kota itu apabila dia lebih banyak tinggal di sana. Misal, ente punya istri 2, 1 di Bogor, 1 di Bandung. Di Bogor 7 bulan, di Bandung 4 bulan. Ente orang mana? Jakarta. Di orang Bogor berarti. Ya, yang teman-temannya. Kalau enggak ya ini safar berapa hari aja? Safar berapa hari aja? 4 hari, 4 malam. Itu ya biasa aja. Kawin lagi, nambah. Nambah gambar. Ya betul, aneh sendiri. Ya. Baik 2 tuh. Yang ketiga yang disebut sama mu'alif tadi. Tempatnya apa namanya? Tujuannya jelas. Jangan salah waktu niat. Yang ketiga, bepergiannya tidak untuk maksiat, ya, atau tamasya atau melihat tempat. Dan yang terakhir, harus sudah lewat batas kota. Harus sudah lewat batas kota atau bangunan kalau nggak ada batas. Tapi sekarang kita udah ada batas kan? Kita misalnya mau kemana nih? Mau Cirebon kan gosor sudah. Kapan mulai berangkatnya? Jangan mulai baru di sini. Berangkat ke Masjid Habib Pucuk, gosor di sana karena mau Cirebon, nggak boleh. Jakarta ke timur, lewat Bekasi, baru nanti boleh gosor. Walaupun belum sampai Cirebon. Saya nanti berangkatnya jam 11, mau ke Cirebon. Sampai Bekasi, Aceh. Jam 1:30, udah tahu belum? Gosor di Bekasi, lewat Bekasi udah ya. Gosor di Bekasi, gosor dan jam 6 nggak masalah. Karena ini mau ke Cirebon, ya. Nah, harus sudah atau ke sana lewat Tangerang, sana Paut. Ya kan, sini Cibubur, baru boleh. Ya, harus lewat batas kota. Jangan mentang-mentang mau tamasya, mau berangkat nih baik, habis 1000 km, nggak boleh kalau masih di kotanya. Kenapa itu? Nah, jelas ya? Nah, baik. Mari kita lanjutkan nih. Yang pertama menurut Imam ini, an-yakuna safaru marhalatain. Harus bepergiannya 2 marhalah. Saya udah ngomong tuh. Ada yang bilang 80, ada yang bilang 87, 87 atau 80 sekian, ada yang bilang 92. Tidak salahnya kalau Habib bin Abbas lagi, ya, ulama besar di Mekah. Ya, 92. Mana kita mau pegang? Enakan kita pegang yang 92. Ya. Nah, udah nggak ada yang debat lagi tuh. Kalau itu 92 km nggak ada yang debat, semua sudah. Ya, aklamasi sudah tuh. Jadi perjalanannya harus 92 km. Ya. Al-murad bil marhatain al-yawman al-mu'tadilan dhahaban faqat
bisairil hayawanatil musaqqalati bil ahmali ma'atibalil aqtir hal wan nuzul li nahwi sholatin wa aklin wa syurbin wa istirahatin alal ada. Kalau secara nggak tahu jarak, kira-kira gimana kata beliau nih? Maka tadi itu nggak tahu jarak kita nih, ya. Yani 2 hari 2 malam dijalani oleh binatang, ya, onta, hamir yang diisi dengan barang-barang bawaan, termasuk di dalam 2 hari 2 malam itu untuk istirahat, untuk minum, untuk salat, untuk makan 2 hari 2 malam. Nah itu namanya 2 marhalah. Itu secara apa namanya? Secara keadaan yang terjadi, ya, bukan secara jarak, secara keadaan yang terjadi dalam perjalanan tersebut. Nah itu seperti itu, 2 hari 2 malam, ya, nggak disebut tuh jaraknya. Sekarang masih ada nggak yang begitu? Nggak ada. Sekarang sistemnya sudah sistem jet semua, ya. Nah, kadang-kadang kita bingung, Jok. Ini hari kita masih di sini, besok sudah di Malaysia, sejam di Singapura, sejam di India, di Saudi, subhanallah, ya. Sekarang luar biasa. Alamat saat, tanda-tanda kiamat tuh. Ya. Nah. Baik. Gala wa qadrahuma bil masah zamaniyatun wa 40 mailan hashimiyah wal masjid al-qira al-mu'tawad. Yang kamu panjangin sudah. Maknanya yang pertama adalah syarat jamak takdim, syarat qasar itu bagi man musafir berangkat saja, yaitu 2 marhalah 92 kilometer. Bim anak 80 meter terserah deh. Anak 83 km terserah deh. Bim anak 40 km ala kayak ya enggak ada tapi yang mau 40 km saudara-saudara, ya. Nah, ya 80 ke atas. Anak sebutnya sekarang 92. Setelah 92 km, kalau kita 92 sampai mana? Liwat Cikampek gitu. 92 tuh liwat Cikampek, kurang lebih dekat Pamanukan barangkali. Ya. Tapi sekarang kan mobil-mobil Masya Allah ada gituannya. Ya. Ada kilometernya tuh. Kita lihat pakai odo, ya kan? Ya kalau nggak ingat odo, ingat odorona yang buat ketek. Nah, itu odo. Ketek gitu, ya. Jalan. Ya. Nanti 92 km, tambahin sedikit turun, lumayan. Ah ini dasarnya. Ya, udah tahu kita. Ya. Perjalanan seperti itu. Nah, kalau kita di sini ya seperti itu ya. Mungkin Pamanukan barangkali atau lebih. Nah, ya, hitung sendiri dah. Anda juga nggak tahu pasnya, ya. Itu yang pertama. Jadi 2 marhalah. Nggak main begitu aja ya. Anda pernah satu kali berjalan dengan satu orang, wala ada 10 km, 9 km. Kalau Anda main gosor, kan main gosor kita. Pokoknya kalau kita 9 lebih dari 1 km, lebih 2 menit boleh gosor. Ini golnya siapa? Allah golnya. Ya. Nggak tahu, mungkin itu gol silat baru. Ya. Ya Ustaz, kalau dia bisa di perbatasan Bekasi, ini dia di Jakarta, ya. Perbatasan Bekasi, jaraknya 5 kilo. Jangan perbatasan Bekasi. Kalau perbatasan tadi aja belum sampai Bekasi. Belum. Tapi dia masuk Bekasi itu tinggal berapa kilo lagi? 2 kilo langsung. Dia dari mana ente? Jakarta. Ente orang Jakarta. Itu dari mana? Kurang Bekasi dari mana? Misalnya kita dari Cirebon. Dari Jakarta mau ke Cirebon. Iya. Oke. Kita berbatasan kan, batasan Jakarta ini kan Bekasi. Bekasi. Tapi kita kan jarak antara tempat kita tinggal ke Bekasi itu cuma berapa kilo aja. Iya. Kita lewatin, kita udah boleh ke sana. Boleh. Yang penting sudah lewat Bekasi. Itu batasnya. Ditentukan oleh pemerintah ya. Yang batas yang ma'ruf. Ya kalau dulu kalau nggak ada batas, rumah terakhir. Ya dulu. Kalau di Arab dulu di Hadramut masih ada tuh. Kalau kita keluar Tarim ada pintu gerbang tuh. Ya. Keluar Merebak ada pintu gerbang. Sekarang kita juga ada. Apa tuh? Tugu selamat jalan atau patung apa itu namanya? Bukan patung kayak mana namanya? Tugu. Ya kayak tugu kan? Ada. Kalau di sana mana coba? Yang itu harimau. Kalau kita mau ke Bogor, harimau tuh. Itu Jawa Barat sudah. Ya, harimau. Kalau ke Bekasi apa? Tikus. Iya, tandanya tikus. Kenapa tikus? Karena di Bekasi dulu tempat apa? Tempat nasi, tempat beras. Jadi tandanya tikus. Bekasi. Ada nggak tikus? Nggak ada ya? Udah nggak ada, dulu ada. Tanya apa ya? Burung ya?
Enggak, subhanallah, ini agama kalau memang itu mau belajar enggak susah kok. Ya, ada Memang batas. Allah tidak yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak ingin susah. Ketika ente tahu ilmunya jadi mudah. Siapa yang susah? Yang nggak tahu ilmunya dia bingung. Kalau tahu ilmunya mudah. Begitu. Pas lalu ahla dzikri in kuntum la Ta'lamun. jangan semua maunya. Ya, jangan semua mau. Atau kalau sedikit tahu mau mengkiftakan enggak tanya. Jangan malu bertanya Malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Walaupun mungkin dia lebih kecil, tapi kalau ilmunya memang lebih dari kita, kenapa masalahnya nanya? Kenapa? Enggak salahnya nanya. Tidak hina, sudah nanya. Ya. Nah. Wajib harus Tidak wajib. Enggak wajib jawab boleh. Mau gasar boleh, enggak mau gasar, tapi Allah senang ada hadis. Inna Allah yuhibbu ayyuhtabiru qasihi kama yuhibbu ayyuhtabil azaimi. Sebagaimana Allah senang kita melakukan hal yang wajib dengan kesegeraan, dengan kesempurnaan, Allah pun senang ketika kita ada diberi izin, kita ambil izinnya. Kenapa? Akan kita tambah cinta sama Allah. Dan subhanallah, Allah yang buat kita, anak mau ngomong yang mudah-mudah aja ya, yang mudah-mudah ya. Misalnya kita mau minum, kan kita ambil kita minum. Anjing sudah, anak udah minum, aus kita buat pisang goreng, ya pisang goreng pakai terigu, pakai tepung, kita masukin, kita goreng. Anak bertanya tuh, pisang ngomong nggak? Anak udah betul nih, cepet angkat, ngomong nggak? Ngomong nggak? Digoreng, selesai. Kita ini kayak pisang goreng di sisi Allah, saudara-saudara. Kalau mau bicara, ya ini bicara kampung deh nih, kita bicara kasar aja. Kayak mau apa kita? Dibolak, dibalik, dipanasin, angus, dibuang, harga Allah. Allah ngasih keringanan sama ente. Allah memberi keringanan. Sebab kenapa? Maksudnya nih, kan pisang goreng yang buat kan yang tahu. Pisang gorengnya bisa apa kan? Balik sini, lemparin sama apa minyaknya sama penggorengannya balik, nggak mau pisang gorengnya. Nah, kita di sisi Allah. Siapa yang halal hukum? Allah halal hukum. Allah yang menciptakan kita. Nggak ada apa-apanya kita. Mau apain Allah? Kita nggak bisa apa-apa. Allah bisa mengapa-apakan kita, tapi kita tidak bisa mengapa-apakan Allah karena Allah kuasa. Allah hebat. Ya, baik. Sekarang apa? Kenapa Allah bikin dosa? Apa Allah nggak tahu? Tahu. Jadi pisang goreng jangan sok tahu, gua yang bikin, yang tahu pisang goreng yang enak bagaimana. Paham maksudnya? Anak ngomong pisang goreng ini bukan main-main. Nanti paham kan? Pisang goreng jangan pakai protes kamu. Aku tahu matangnya kapan, minyaknya seberapa, berapa lama aku goreng, itu urusan aku. Diam kamu. Ini pisang goreng yang baik kali. Ini pisang goreng soleh. Pisang goreng soleh namanya nih. Enggak protes. Kita juga gitu. Allah bikin gosok. Allah bikin dengan peraturan yang dibawa oleh Nabi. Allah tahu maslahat buat kita. Kan Allah sudah jauh-jauh hari tadi. Yuridullahu bikumul yusra. Dipermudah. Dan subhanallah, orang dalam perjalanan banyak kerjaan yang mau dia kerjaan, tidak seperti di rumah. Mau ini bujal sana bujal ini. Kalau sholatnya sendiri-sendiri agak repot ente. Begitu ente dua lagi gosok, disambung lagi. Aduh, ajibnya bukan main. Benar. Aturan 4 jadi 2, ya. Kemudian aturan sendiri-sendiri disatukan. Itu mudah, akan anda lakukan. Nah, ini Allah senang melaksanakan itu. Dan dengan hal begini, ya Allah, kau masya Allah ya Allah, luar biasa kau ini. Tahu, memang kami ini lagi banyak kesulitan. Kalau sholat sendiri-sendiri, kami nggak punya waktu ya Allah. Dan kalau saya 4 rakaat, saya ketinggalan kapal terbang. Karena kau boleh dan aku sholat 2 rakaat, aku tidak ketinggalan kapal terbang. Sudah ikhlas. Sudah ikhlas. Ya kan? Jadi Allah menyenangi apabila kita melaksanakan izin-izin. Walaupun ente misalnya, anak nggak mau gosok, mau imam sudah, nggak apa-apa. Anak harus bayar bahwa di waktunya, asal di waktunya, padahal ente boleh jamak, ente sholat sendiri, nggak apa-apa. Maksudnya itu abdulnya yang mana? Abdulnya kerjaan dosa. Apalagi di hati ente ada milik, nggak enak di dua. Itu lawan. Itu lawan. Lakukan ente. Pernah di hati ente merasa kurang nggak gosok? Saya. Ente pernah merasa kalau gosok itu kurang sempurna, pernah gitu nggak? Lawan sekarang. Mulai sekarang kalau perlu besok ini berangkat ke Cirebon, gosok.
Telepon tuh anak, Bim, anak udah kosong. Memang betul memang ada. Ya, Iya, ada. ya lawan kan itu. Kayak seperti pakai hook, suruh dipakai kalau kita ada keraguan. Kenapa kita gituin kepada Allah? Kenapa kita tidak pakai? Kita jadi lebih cinta kan kepada Allah, ya kan? Lebih cinta kepada Allah. Ah, itu diskon, hebat, masya Allah. Tapi jangan banyak-banyak diskonnya Bim. Apa nanti? Nah, Bonus. tapi semuanya ada cara. Ya, ini cara, ya. Nah, baik. Ya, 2 rakaat. Baik. Jadi harus 2 rakaat ya. Bagi saya 92 kilo. Nah, Anda terserah nanti. Anda dari 80 ke atas. Jangan kurang dari 80. Jangan kurang dari 80. Berarti 80 lewat ya, bukan 80. Masuk ke 81, ya. 80 itu masuk ke 81, bukan 80, ya. Nah, selamat nanti kita. Nah, baik. Kemudian yang kedua, wa an yakuna mubahan. Perginya itu mubah. Nah, wa muradu bil mubah ma laysa fi maksiat. Perginya bukan untuk maksiat. Mau kemana ente? Semarang. Ngapain? Berantem. Boleh kasar? Boleh. Petinju boleh kasar enggak? Enggak boleh. Petinju enggak boleh kasar. Petinju yang mau karate, yang mau ini enggak boleh, mau berantem. Ya? Enggak boleh. Ya. Gala muradu bil mubah ma laysa fi maksiatin, bukan maksiat. Wa wal jaiz, boleh. Jaiz boleh, ya. Fayashmulul wajib. Nah, ketika dibilang boleh, masuk ke tuh hukum yang lain. Apa? Wajib. Contohnya, pergi wajib. Pergi wajibnya nagih utang. Wajib tuh. Nagih utang wajib. Ente jangan mikir nagih utang wajib. Ada lagi yang wajib apa? Bayar utang. Wajib juga ente. Biasanya nagih utang wajib, bayar utang entar dulu. Syuf, ada hadis lagi. Bermakna 2. Ini dari jawab kali Nabi Muhammad SAW. Kalimatnya sedikit, tapi mengandung arti banyak. Matlul waliyi gulmun. Kalimatnya matlul waliyi gulmun. Orang kaya yang memperlambat pembayaran utangnya itu zalim. Datang yang nggak punya, Pak, ente ngambil 2 gelas nih. Harga kecil nanti. Zalim. Walaupun dibayar, zalim. Matlul. Memperulur waktu. Itu juga sama bagi si miskin. Matlul wali yang miskin mentang-mentang ini kaya, dikasih minjem 100.000, ditagih besok lu kaya ini masih kasih dong. Sama. Si miskin mempermainkan orang kaya dalam hutang, boleh. Si kaya mempermainkan orang miskin, boleh. Allahu Akbar Islam. Lihat keadilan di dalam Islam. Satu kalimat dari Rasulullah SAW mencakup, membuat kita punya adat semua, membuat kita punya peraturan semua, membuat kita punya perasaan semua. Diasah perasaan kita secara tidak langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Enggak berasa. Bayangkan saudara. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah kita dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Ya, enggak boleh. Matlul waliyi gulmun. Nah, baik, enggak boleh. Sama dengan yang miskin juga begitu. Masuk juga wal mandu. Mana? Silaturahmi. Mau silaturahmi, mau kemana nanti? Oh, ada mau ke Surabaya, mau apa? Silaturahmi. Bismillah. Enggak apa-apa. Wasor, jamak, takdim. Mubah, pedagang, mubah. Tidak kan? Boleh besar. Wal makruh, sendiri berangkat jalan sendiri itu makruh, saudara-saudara. Ya, makruh. Awal tijarah fi aqwan mauta, makruh juga. Dia mau dagang apa? Dagang kain kafan. Itu makruh. Ya, sebab kenapa orang melihat ente serem kayak masjid Israel. Sebenarnya makruh dari makruh kan tuh ya, bukan anak ilahnya bapak alam ya. Cuman berniaga di dalam itu maksudnya makruh lebih baik jangan berniaga, ente ngasih. Yang paling bagus tuh misalnya ini orang kaya kita nih, dia siapkan beli kain apa? Kasih tahu sama RT kalau ada meninggal perlu kapan silakan ambil dulu. Nah begitu. Jangan jual beli, jangan janji yang dagang. Jadilah orang yang memberikan kapan dengan cuma-cuma. Amal baik loh. Ya. Kalau kita punya, silakan kumpulkan kain kapan. Nanti kasih tahu RT. Pak RT kalau ada orang perlu kapan mau ini, silakan di rumah saya ada. Ah itu bagus. Udah kapanin orang duluan. Hah? Bulgarnya juga tinggal ngambil aja. Tinggal ngambil labelnya. Allah rahmat walidi kalau sabar, bawa kata. Orang dulu bawa kata. Itu ulama kira-kira begitu.
Dia berangkat, kok kapan? Kenapa? Ingat kepada Allah umur tidak ada yang tahu. Mereka berangkat, kok kapan? Anda ingat Walidi? Oh, ini baiknya rumah atau kapan? Kok rambut? Ini kapan? Nggak menyerepotin orang. Tuh, ya, masya Allah. Ya. Jadi berangkat, kok kapan? Apalagi ente kalau mau jadi top, ente berangkat pakai kapan? Wah, luar biasa, langsung dibawa ke grobol. Ya, jangan. Bawa kapan boleh, pakai kapan jangan. Ya. Nah. Jadi hadirin, saya kembali kepada hadis tadi. Mengulur-ulur waktu si kaya kepada si miskin, zalim. Mengulur-ulur waktu si miskin kepada si kaya, zalim. Mengulur-ulur waktu pengajian, zalim kepada murid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati al-mukarramin. Allahumma أغنني بالعلم وزينني بالعلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك رحم النبيين حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالعلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك رحم النبيين حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالعلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا وفقهنا وفقهنا وفر عبادتنا في ديننا معاد الكتب أنثى وزكاة رب وفقنا ووفقنا ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما فأحلنا أتقيا علما نهضى بالخير ونقفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأجر بالرضا منك العيون وارض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله توج المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء في كتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرى. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا تركنا بأننا اقترفنا وعلمنا أسرفنا على الأضاء أسرفنا واتب علينا توبة واغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل من أحب أو زيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع واغفر وجودا منا لا باكتساب منا
بالمصطفى الرسول بكل سور صلى وسلم ربي عليه أدى العبد وآله وصحبه بعد حسن الصحب والحمد لله في الفتح والتمام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا برحمة الله على نبينا صلاة وسلاما دائمين بدوام الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم حالتي ومطلع أسراري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك في سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني قابل في عطاء غالب في رضا مستسلم لقضاء فاكتبني من أوليائك واسلك في سبيل هداك والحقني بأسفياء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.